Hai teman-teman, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian baik-baik aja hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Balik lagi bersama saya Uki Kelvin. Nah, seperti biasanya guys, ada sebuah video kita reaksi bareng-bareng update kasusnya Vina lagi ya. Ini ada sebuah video tentang pernyataan kakaknya Vina nih. Sebelum kejadian tragedi itu, ternyata Vina ini mengalami sesuatu yang bersamaan dengan mantannya ya, maksudnya mantannya Eki gitu guys ya. Nah, kita lihat videonya seperti apa. Tonton sampai selesai baru kita reaksi bareng-bareng guys. Enggak gitu, Mbak Vina lagi nangis tuh di kamar katanya. Sempat ngecek Vina nangis? Iya. Kalau lagi nangis, Vina nangis di kamar? Ya sebelumnya dengar dulu nih. Iya. Mbak Vina lagi nangis tuh di kamar. Kenapa? Saya bilang. Atau perutnya sakit, udah biarin, barang-barang PMS, saya bilang. Bukan Mbak, itu perutnya sakit di bawah katanya. Ditanya sama siapa? Sama siapa kamu tahu, sana tanya aja tuh, Mbak Vinanya pasti lagi sakit. Masuk saya ke kamar kan, itu kamar ke sisi dia lagi nangis itu. Saya bilang, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan nangis, bohong ya Bu. Saya bilang, nggak apa-apa Mbak, jangan bilang nggak apa-apa. Itu kata si Dede yang bilang katanya habis itu. Saya bilang, kenapa? Iya, sama siapa? Sama mantannya Eki katanya. Ditanya sama? Mantannya pacarnya. Mantannya Eki. Kata siapa itu? Adik saya. Kata langsung kata Vina? Iya. Terus? Kenapa bisa ditanya? Dianya minta balikan, tapi Ekinya nggak mau. Ekinya masih maunya sama Nok. Dianya naksa, marah nyuruh Nok suruh tinggalin. Anaknya nggak mau, gitu. Ekinya yang tahu soal itu? Nggak tahu tuh saya. Nggak nanya juga? Iya, itu sebelum kejadian ya? sebelum kejadian. Oke. Nah pas malam kejadian tuh Vina tuh pernah mau pergi kemana, izin? Kalau sebelum kejadian itu ke saya dulu. Tidak apa, izin. dan maisnya teman saya, Mbak minta uang katanya. Buat apa? Buat jajan ya. Saya kasih lah uang 20.000 waktu itu. Dia nggak mau sih Mbak. Saya 20.000. Terus maunya berapa? Saya bilang 50, ada yang mau beli katanya. Nah, nongkrong. Terus malam minggu kamu tuh mau kemana deh? Ekinya kan nggak ada, saya bilang gitu. Bapak Mbak nanti ketemu di jalan sama Eki, nanti ketemuan, dia bilang gitu. Tapi posisinya yang pergi sama adik saya itu waktu itu perempuan. Waktu malam itu? Iya, Perempuan? perempuan. Tapi nggak tahu siapa? Perempuan bonceng 3 satu motor. Nggak ada Linda di situ? Ya, kan posisi masuk ke rumah itu gang ya. Iya. Nah, yang temennya itu nunggunya di motor. Rumahnya pada saat rumah ini apa bukan? Bukan saya belakang. Di dalam belakang, oke. Kita lihat itu ada teman ceweknya bawa motor, Iya, yang temennya. bertiga boncengan gitu. Iya, sama adik saya bertiga boncengnya. Temennya memang cewek, yang satu gemuk, satunya kurus. Iya. Satu kurus itu badannya ya saya bilang mirip Linda ya kurusnya. Iya. Cuman kan kata Linda nggak pernah kesini. Oh, kita bilang nggak pernah kesini. Iya. Nah, kan di sini jelas ya, mirip Linda. Nah, apakah ada sangkut pautnya nih guys ya dengan Linda? Makanya Linda kerasupan. Apakah pada saat kejadian itu, pas itu dua orang ini adalah Linda dan mungkin temannya yang lain? Kita nggak tahu ya. Nah, kita lanjut lagi guys. Itu kan salah saya, salah orang gitu kan. Oke. Karena memang mukanya sendiri saya nggak tahu karena di motor. Itu sama- dijemput berarti Vina? Artinya ada dua cewek yang menjemput Vina pada malam kejadian gitu ya? Tapi nggak tahu siapa? Nggak tahu. Ketemu Eki di tengah? Ya, dia bilang mau ketemu Eki juga nanti katanya. Saya kan bilang sih malam minggu ngapain keluar, Ekinya nggak ada, saya bilang gitu. Iya. Nanti ketemu Mbak di tempat gitu kan. Pada saat itu Vinanya biasa aja kayak sehari-hari atau Biasa aja. Ya. Mbak pernah dimimpiin? Yang setelah meninggal ya, paling mimpinya yang udah pernah bilang sih, cuma dia datang tuh kayak nangis. Malam-malam bilang, kok kamu dimimpiin sih, dan mama gak pernah nih. Nangis aja, nangis gitu. Kapan terakhir dimimpiin? Saat awal kejadian ya, saat awal kejadian itu, saya masih suka, ya pertama sering lah dimimpiin. Cuma setelah selesai persidangan, kesini kan udah jarang. Oke. Terakhir buat 911. Kalau ternyata tim pencari fakta tidak dibentuk-bentuk juga oleh Pak Jokowi, kira-kira akan terungkap nggak kasus ini? Ini gimana ya Pak Jokowi ya? Kok diem-diem baik? Apakah ada sangkut pautnya dengan bawahan-bawahannya guys? Apalagi kan
ternyata bawahannya itu adalah Pak Sigit ya, dan Pak Sigit itu mengenal dengan pengacara yang kemarin marah-marah itu loh guys, yang pas acara debat bersama Bu Titin yang ada Elva Sarif ya, saya lupa, emak-emak yang itu, nenek-nenek itu. Apakah ada hubungannya guys? Yuk kita lanjut lagi guys. Ya seperti yang tadi saya bilang, kalau hanya Berhenti di Megi ya kasus kelar. kelar. Tanpa kita tahu kenapa bisa seperti ini. Iya. Jadi kasus ditutup sudah. Harus selesai sih. Oke. Keyakinan pribadi bukan sebagai kuasa hukum. Peggy yang ditangkap pelakunya bukan. Kalau melihat dari banyaknya gejolak di masyarakat ya, kemungkinan sih bukan. Pribadi ya. Iya. Kalau Mbak? Saya nggak yakin. Nggak yakin. Keluarga? Peggy yang ditangkap ini kira-kira pelakunya bukan? Enggak. Tidak yakin. Karena memang dari bukti-bukti yang saya lihat di media itu, ya aku bilang ya itu. Oke, polisi harus bisa membuktikan ini. Polisi harus bisa membuktikan ini. Polisi harus bisa menjelaskan semua ini. Dan terlebih-lebih kalau menurut saya yang harus dijelaskan adalah 2 DPO yang dihilangkan kemarin kenapa, alasannya apa, fakta hukumnya apa, dan harus dijelaskan lagi yang dulu ada 2 DPO yang tidak disebut ternyata ada di BAP, ada DPO yang sempat ditandatangani oleh polisian juga, Panji dan Andika, itu kenapa tidak disebutkan? Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Si Andi dan Andika, yang kabarnya Andika kan ini ya, katanya anak dari Bupati Indramayu. Apakah ada keterlibatan sehingga kemarin kan sempat ya ada video aku yang membahas tentang klarifikasinya dari keluarga Alif Bahtiar ya. Di situ juga bersama keluarganya masih berhubungan dengan keluarga dari Andika ya, Andika Mahardika itu guys. Apakah ada sangkut pautnya gitu ya, sampai dia kan di situ kan klarifikasinya bahwa orang tuanya itu langsung ke polisian dan ini gitu ya, mengurus semuanya. Apakah ada kaitannya dengan itu guys? Maka sehingga DPO-nya dihilangkan guys, mungkin ya itu ya. Dari sini kita bisa jelas ya bahwa sebelum kejadian ada seorang yang menjemput Vina, 2 orang yaitu perempuan ya, yang satu gemuk yang satu kurus, yang itu dikira mungkin adalah Linda nih. Ini masih jadi pertanyaan karena nggak ada CCTV ya, sayangnya nggak ada CCTV gitu, jadi susah untuk melacak apakah benar Linda atau bukan atau orang lain. Jadi mungkin guys ada duga praduga ya, mungkin si Vina ini dijebak gitu ya. Nah bisa jadi pas pulang mereka itu ya udah di ini guys, diintai-intai gitu. Ini sih nggak tahu ya, menurut pendapat kalian gimana? Cuma aku masih apa ya, ini guys, nggak percaya kalau kejadiannya itu di belakang sekolah itu loh guys ya. Aku merasa bukan di situ ada kejadiannya, aneh gitu. Feeling aku sih kejadiannya bukan di belakangnya sekolah yang disaksikan sama Aib ya. Itu kan di situ gara-gara pelaku lapan pidana kan suka main di situ, jadi ada kemungkinan di situ guys. Tapi aku merasa bukan di situ gitu, di tanah yang itulah di belakangnya tempat kerjanya itu ya si Aib ya guys ya. Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe, dan kalau kalian mau subscribe juga nggak apa-apa, kalau nggak apa-apa. Yang penting jangan mengotori video aku dengan komentar-komentar yang julid ya guys ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Ada yang bilang aku mirip Eki. Memang mirip ya? Enggak lah, jauh ya guys ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan mudah-mudahan rezeki kalian lancar di hari ini dan berkah selalu. See you guys.